سبيل الدموع سبيل مريح Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah, la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah, la yasrifa su'a illallah. Bismillahi masyaallah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah, la haula wa la quwwata illa billah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Para jamaah sekalian yang insyaallah semuanya mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan insyaallah perkumpulan kita pada malam hari ini merupakan perkumpulan yang mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita anugerah yang sangat besar, nikmat yang sangat luar biasa besarnya, yaitu kita diberikan hidayah sehingga kita masih bisa bertahan. Selepas sholat Isya berjamaah, kita masih diberikan kekuatan untuk duduk sebentar mengikuti kegiatan rutin setiap malam Jumat, yaitu ta'lim. Alhamdulillah, ini merupakan nikmat yang sangat agung, nikmat yang sangat besar, nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan hanya kepada hamba-hamba pilihannya. Oleh karena itu kita patut bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita, panutan kita, suri tauladan kita, yaitu Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian, kita sering mendengar fadilah masjid, ya, yang disampaikan oleh guru-guru kita. Salah satunya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, khairul biqa masajiduha. Ya, sebaik-baik tempat di muka bumi ini adalah masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi masjid ini tempat terbaik, tempat termulia di pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan kita yang lama betah-betah di masjid, kemuliaan masjid ini menular kepada kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang mulia. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian masih sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabul bilad ilallah masajiduha. Negara, kota, kampung, ya, apapun namanya di muka bumi ini, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah masjid. Ya, maka mudah-mudahan sekali lagi dengan kita betah berlama-lama di masjid, kita menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para jamaah sekalian, ya, tidak elok rasanya kalau saya tidak memperkenalkan diri, karena ada bukan pepatah, apa tuh namanya, tak kenal maka kenalan, ya, gitu Ustaz katanya. Tak kenal maka kenalan, ya. Nama saya kalau KTP itu Martam, tapi sebetulnya namanya Ahmad Martam. Lahir besar mondok di Bogor, alhamdulillah, dari lulus SD sampai dengan lulus SMA. Kemudian kuliah sampai dengan semester 3 pernah di Gorontalo, provinsi kalau dulu Sulawesi Utara, sekarang provinsi sendiri Gorontalo.
Tapi semester 4 sampai dengan semester 8 itu alhamdulillah melanjutkan kembali di Bogor. Sekarang alhamdulillah tinggal di tanah datar, ya, desa terujung Muara Badak mungkin kalau dari sini. Ya. Di Pondok Pesantren Tahfidz Al-Jamil, alhamdulillah ikut berjuang bersama-sama dengan para ustadz di sana membimbing santri yang sedang menghafal Al-Quran. Kalau di Muara Badak ini tahun ketiga, jadi sudah 2 tahun setengah. Alhamdulillah, udah mau 3 tahun di Muara Badak. Kemarin sempat ketemu sama Ustadz Ikhwanuddin dan disampaikan, Ustadz bisa nggak ngisi di BDI? Wah, kalau saya ini Ustadz di kampung, Ustadz. Ya, kalau ngisi kajian-kajian itu kayaknya kurang munasib. Tapi kata Ustadz Ikhwan, nggak apa-apa, dicoba aja katanya. Maka mohon maaf nanti kalau dalam penyampaian tidak seperti Ustadz-Ustadz yang lainnya, ya. Karena pertama saya termasuk masih muda sekali, kemudian pengalaman pesantren juga tidak lama. Ya, kurang lebih hanya sekitar 14 tahun di pesantren. Tidak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan teman-teman yang saya pernah jumpai, ada yang 20, 30 tahun pesantren. Ya, sampai masih beristri pun masih tinggal di pesantren. Itu luar biasa. Ya. Para jamaah sekalian, sebenarnya tadi mau zikir dulu tapi kayaknya waktunya singkat, langsung saja. Temanya yaitu 5 kondisi yang kita dianjurkan untuk mengucapkan kalimah thayyibah hamdalah, yaitu ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Kalimah thayyibah, ucapan yang baik itu banyak, ya. Di antaranya ya ini hamdalah, ucapan alhamdulillah. Kemudian ada basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Ada istighfar, astagfirullahalazim, ya. Ada tasbih, subhanallah. Takbir, Allahu akbar, ya. Tahlil, la ilaha illallah. Istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu semua adalah kalimah thayyibah, ucapan-ucapan yang baik. Akan tetapi dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan, ya, kalimah thayyibah hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Biasanya kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin manakala kita mendapatkan kebahagiaan dalam hidup. Manakala kita mendapatkan kebahagiaan, bertemu dengan kesenangan, ya, baru terucap dari lisan kita ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Tapi ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita untuk mengucapkan hamdalah, ucapan alhamdulillahirabbil alamin, bukan saja pada saat kita mendapatkan kebahagiaan, kenikmatan dalam hidup. Akan tetapi ada beberapa kondisi yang kita dianjurkan untuk mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Yang pertama yaitu setiap kali kita akan melakukan pekerjaan. Ya, jadi setiap kita akan melakukan pekerjaan, aktivitas apapun bentuknya yang dipandang baik dalam syariat agama, itu setelah basmalah, bismillahirrahmanirrahim, ya, itu yang bagus kita lanjutkan dengan alhamdulillah. Karena sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, kata beliau, barang siapa memulai satu pekerjaan tidak dimulai dengan hamdalah aqta'u, kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bil hamdi aqta'u. Segala pekerjaan, setiap apapun pekerjaannya yang baik menurut syariat agama yang dipandang baik, tidak diawali dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin aqta'u, terputus. Apanya yang terputus? Yang terputus adalah berkahnya. Ya. Jadi kalau kita melakukan pekerjaan tidak diawali dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, itu terputus, berkurang berkahnya pada pekerjaan yang kita lakukan. Oleh karena itu penting setiap kali kita akan melakukan pekerjaan, setelah kita mengucapkan basmalah, maka kita lanjutkan dengan alhamdulillah.
Ya, bisa kita lihat contohnya banyak. Kalau kita lihat kitab-kitab karangan para ulama, hampir semua karangan para ulama itu, baik itu bidang fikih, nahu, ya, sorof, balaghah, bayan, ma'ani, mantik, semuanya itu selalu diawali dengan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan hamdalah itu menjadi salah satu rukun dalam khutbah Jumat. Jadi kalau mukhatib yang membaca khutbah itu tidak terdapat pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dalam khutbahnya, maka khutbahnya tidak sah. Ya, karena rukun harus ada dalam khutbah Jumat. Ini saking pentingnya kita mengawali setiap apa yang kita kerjakan dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Nah, jadi sekarang setiap kali kita akan melakukan pekerjaan, jangan lupa setelah basmalah kita lanjutkan dengan alhamdulillahirabbil alamin, dengan harapan supaya apa yang kita kerjakan mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena salah seorang ulama di Jawa Barat, Kiai Haji Abdullah Gim Nastiar atau dikenal dengan AA Gim, pimpinan Pondok Pesantren Darut Tauhid, beliau pernah mengatakan, dalam hidup ini jangan takut tidak memiliki apa-apa. Selama kita berusaha, sudah hampir bisa dipastikan kita akan mendapatkan dari apa yang kita usahakan. Jadi kita jangan takut tidak memiliki apa-apa dalam hidup. Yang harus kita takutkan adalah justru pada apa yang sudah kita miliki. Apa yang harus kita takutkan pada yang sudah kita miliki, yaitu takut tidak ada berkah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka selain mencari harta, kita juga mencari berkah daripada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya setiap kali kita akan bekerja, awali pekerjaan kita dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Baik, itu yang pertama. Setiap kali kita akan melakukan pekerjaan, awali dengan hamdalah. Berikutnya, kita juga dianjurkan membaca alhamdulillahirabbil alamin, ya. Setiap kali kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala atau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka awali doa kita dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Maka kalau saya perhatikan setiap kali kiai, guru-guru membaca doa selalu diawali dengan hamdalah. Ya, setelah memuji Allah, ya Hayyu ya Qayyum ya Hanan ya Manan ya Jal Jalal Ikram Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin, dan seterusnya pasti selalu diawali dengan hamdalah. Ya, memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kita memuji Allah Subhanahu wa taala, doa kita akan cepat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza shalla ahadukum falyabda bi tahmidi rabbih jalla wa azza." Idza shalla ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, falyabda bi tahmidi rabbih jalla wa azza. Maka awali doa kalian dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita akan berdoa kepada Allah, awali doa kita dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita muji Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya, ya. Ya Hanan, ya Manan, ya Hayyu ya Qayyum, ya Jal Jalali wal Ikram. Baru setelah itu kita lanjutkan dengan doa. Nah, doa yang diawali dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, insyaallah doa itu akan cepat dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi setiap kali akan berdoa, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya juga di akhir doa. Ya. 2, 3 ya. Di akhir doa itu juga kita dianjurkan memuji Allah. Ya, wa akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Jadi di akhir doa, di akhir ucapan doa kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Di awal berdoa kita memuji Allah, bersalawat kepada Rasulullah. Di akhir doa pun diakhiri dengan bersalawat dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kalau doa yang kita awali dengan memuji Allah, diakhiri dengan memuji Allah, doa itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
akan cepat dikabul. Ya, walaupun doa itu pada hakikatnya semuanya diterima. Tidak ada doa yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya diterima. Tapi kalau kita awali dengan memuji Allah, ya, dan diakhiri dengan memuji Allah, maka itu akan cepat dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian, yang selanjutnya kita juga dianjurkan mengucapkan hamdalah, yaitu ketika kita selesai makan dan minum. Ya, setiap kita selesai makan minum, itu kita jangan lupa membaca alhamdulillah. Kadangkala ya, sering terjadi dalam kehidupan kita, manakala kita makan, ya, kenyang, ya, apalagi makannya bareng keluarga misalkan sambil cerita, ya. Kan kalau makan sambil cerita itu yang biasanya porsinya sedikit itu jadi banyak karena sambil cerita, ya, sambil asik gitu ngobrol, ya. Itu kadang, mohon maaf, suka lupa, ya, memuji Allah Subhanahu wa taala. Padahal yang memberikan nikmat makan, yang memberikan nikmat minum itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang memberikan air kepada kita, yang memberikan makanan kepada kita, dan yang membuat makanan minuman terasa enak, ya. Minuman bisa menghilangkan dahaga kita, itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sering terjadi dalam kehidupan kita. Ya, padahal ini boleh dikatakan sepele lah, tapi sering, ya. Saya pun sering mengalaminya, ya. Kadang selesai makan itu kenyang, ya, padahal makanannya enak, lupa memuji Allah. Padahal hakikatnya makanan itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan lupa setiap kali kita selesai makan, minum, tidak perlu jahar, tidak perlu dikeraskan juga, ya. Alhamdulillah. Tapi dikeraskan pun tidak jadi masalah. Untuk mengajak kalau kita makan bareng dengan teman-teman, dengan keluarga, untuk mengingatkan yang lain, kita alhamdulillahirabbil alamin. Dikeraskan nggak apa-apa, ya. Tapi sir pun tidak apa-apa. Alhamdulillah ya Allah, Engkau telah memberikan makan dan minum kepada saya. Nah, ini jangan sampai terlewat. Setiap kali kita makan, setiap kali kita minum, kita mengingat kepada yang telah memberikan makan dan minum kepada kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang bukan Allah Subhanahu wa taala, ini sengaja singkat-singkat karena kata Ustadz Jais 30 menit saja Ustadz, jangan lewat, ya. Jadi singkat-singkat saja, ya. Berikutnya, mengkhitbah wanita. Ini ada yang belum nikah? Oh, udah semua alhamdulillah, ya. Belum. Allah, mudah-mudahan. Oh, belum 2 kali, ya. Kalau saya Pak, kalau ditanya, Ustadz berani nggak nikah lagi? Berani, ya. Tapi lebih berani istri. Kita berani, tapi istri lebih berani ke kita, ya. Berani marahin. Allahu Akbar, ya. Mengkhitbah wanita, ya. Nah, saat mengkhitbah wanita, itu kita juga sangat dianjurkan untuk mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kita nggak tahu dulu nih saat mengkhitbah, ya, membaca alhamdulillah atau tidak, tapi mudah-mudahan membaca, ya. Kalau belum, ya sekarang banyak membaca alhamdulillah, 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 seperti itu, ya. Jadi dianjurkan untuk membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya, kita juga dianjurkan membaca hamdalah saat kita terhindar daripada musibah, ya, terhindar daripada sesuatu yang tidak kita inginkan. Ini kita dianjurkan untuk mengucapkan alhamdulillah. Terhindar dari musibah, terhindar dari malapetaka, itu kita dianjurkan untuk mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Ya, pelajarannya bisa kita ambil dari pelajaran Isra wal Mi'raj Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam rangkaian Isra wal Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam rangkaiannya itu Nabi pernah disodorkan 2 buah tempat. Satu tempat berisi susu dan satu tempat berisi khamar. Kemudian ketika 2 tempat ini disodorkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh malaikat Jibril, maka Rasulullah SAW mengambil tempat yang berisi susu. Maka menyaksikan kejadian tersebut, apa yang diucapkan oleh malaikat Jibril, kata malaikat Jibril, alhamdulillahilladzi hadaka lil fitrati. Kata malaikat Jibril, alhamdulillah, aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, yang telah menunjukkan kepada engkau wahai Muhammad terhadap fitrah,
ya, terhadap kesucian. Seandainya kata malaikat Jibril, lau akhadtal khamra gawat ummatuka. Seandainya engkau Muhammad mengambil khamar, gawat ummatuka, niscaya umat kamu akan celaka. Ya. Jadi menyaksikan kejadian ini, malaikat Jibril mengucapkan hamdalah, mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, memuji Allah Subhanahu wa taala karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhindar daripada meminum khamar. Nah, ini jadi pelajaran buat kita. Setiap kita terhindar daripada musibah, maka kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bukan hanya ketika mendapatkan kebahagiaan dalam hidup, mendapatkan kenikmatan dalam hidup, tapi ketika kita terhindar dari musibah, terhindar daripada malapetaka, itu kita pun dianjurkan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dalam praktek keseharian sesungguhnya sudah sering kita lakukan, manakala kepleset, ya, astagfirullah biasanya, ya. Itu nggak jadi masalah juga, ya, karena termasuk kalimah thayyibah juga, ya. Tapi mengucapkan alhamdulillah pun itu bagus juga, ada anjurannya, ya. Kepleset nggak jadi jatuh, alhamdulillah. Kita kadang kita nih, kalau saya di pesantren dulu waktu mondok, mengucapkan alhamdulillah itu saat yang keplesetnya orang lain, ya, lagi sama teman-teman nih lari di kamar mandi mau mandi ngantri ayam kepleset, alhamdulillah kepleset, ya. Padahal sesungguhnya yang harus mengucapkan alhamdulillah ada yang keplesetnya, bukan orang yang ngelihat ngucapin alhamdulillah sambil ketawa-ketawa seperti itu. Ya, Allahu Akbar, ya. Nah, jadi saat kita terhindar daripada musibah, kalau sekarang astagfirullah, ya, boleh juga dengan alhamdulillah, ya. Kenapa alhamdulillah? Mau jatuh nggak jadi, kenapa alhamdulillah? Kata Ustadz katanya ada anjurannya, ya, kalau terhindar dari musibah, yaitu mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Lagi bawa motor, ya, mau nabrak kucing, ya, tapi alhamdulillah kontrolnya masih terjaga, akhirnya nggak jadi nabrak, alhamdulillahirabbil alamin, ya. Biasanya astagfirullah, ini kita jadi ubah alhamdulillahirabbil alamin, ya. Yang penting mungkin jangan pas bawa motor yang mau ketabraknya orang, pas kita ngerem, alhamdulillah, jangan kayak gitu, ya. Takutnya salah sangka, takutnya khawatirnya dia belum pernah ikut kajian di BDI, ya, belum pernah ikut kajian di sini, kita melakukan hal itu, dia malah berbalik marah ke kita. Kamu ya udah mau nabrak, ngucapin alhamdulillah lagi, takutnya seperti itu, ya. Ya, tapi kembali tadi, tidak perlu jahar, ya, tidak perlu mesti harus dikeraskan. Dalam hati pun alhamdulillah, ya, nggak apa-apa juga, ya. Baik para jamaah sekalian, itu adalah beberapa kondisi yang kita dianjurkan untuk memuji Allah Subhanahu wa taala, ya. Bukan hanya ketika kita mendapatkan kebahagiaan dan kenikmatan dalam hidup, tapi ada beberapa kondisi yang tadi sudah disampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya buat kita sekalian, sehingga kita menjadi orang-orang yang dari lisan kita keluar kalimah-kalimah thayyibah, keluar ucapan-ucapan yang baik, bukan sebaliknya, ya, ucapan-ucapan yang buruk, tapi yang keluar daripada lisan kita adalah ucapan-ucapan yang baik, seperti itu. Mungkin itu saja Ustadz yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mohon maaf kalau ada bahasa yang kurang dimengerti, dan mohon maaf juga kalau penyampaiannya tadi saya sampaikan di awal kurang dipahami seperti itu, ya. Mudah-mudahan, tapi saya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan walaupun sedikit ini bisa dipahami dan kita bisa amalkan dalam kehidupan kita, seperti itu. Terakhir, masih ada waktu kayaknya 1 menit. Ini bulan Rajab, bulan Syahrullah dikatakan, ya, dan juga dikatakan bulan ini adalah Al-Asam, bulan yang tuli. Karena ketika Allah menanya kepada bulan Rajab, wahai Rajab, apa yang umatku lakukan pada bulan Rajab? Maka Rajab tidak menjawab, diam saja, ya. Rajab apa amalan-amalan manusia yang dilakukan pada bulan Rajab? Bulan Rajab diam saja, ya. Padahal bulan Rajab tahu apa yang dilakukan oleh umat manusia
saat bulan Rajab banyak maksiat, banyak kelalaian yang dilakukan, tapi bulan Rajab diam ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bulan Rajab dinamakan dengan Al-Asam, yaitu bulan yang Rajab daripada mendengarkan dosa-dosa manusia, ya. Dan di bulan Rajab ini juga merupakan momentum yang sangat tepat untuk kita beristighfar, memohon ampun kepada Allah, baik dari dosa yang kita lakukan dalam keadaan sadar ataupun dosa yang kita lakukan dalam keadaan tidak sadar. Karena ada dosa yang kita lakukan itu kita tidak sadar perbuatan itu dosa, padahal itu dosa, ya. Dan ini banyak, ya, banyak kita lakukan seperti. Oleh karena itu sama-sama kita beristighfar. Ustaz, mohon izin kita sama-sama beristighfar sebentar. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh maksiat, atas seluruh dosa yang kita lakukan, baik yang kita lakukan dalam keadaan terjaga, sadar, ataupun yang kita lakukan dalam keadaan tidak terjaga. Kita tidak sadar itu dosa, padahal itu merupakan perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersama-sama. Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. Ya Allah, 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 la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Para jemaah sekalian, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan saya menjadi saksi buat para bapak sekalian di waktunya istirahat tapi digunakan untuk mendengarkan taklim. Insya Allah bapak-bapak sekalian merupakan orang-orang yang al-mukhtar, yaitu orang-orang yang merupakan pilihan-pilihan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kita sekalian menjadi orang-orang yang husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Akhirul kalam, kunjung sofa wa qadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.